warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi biluqil hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji sering syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah masih memberikan hidayahnya kepada kita semua. Allah masih melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, yang kita bisa berkumpul di musola Al-Hikmah ini dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan luang waktu, panjang umur. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauh segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sering salam kita limpahkan kepada uswah kita yang menjadi suri tauladan kita, yang menjadi kerinduan kita, yang ingin kita semua umat Islam bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Semoga salawat, rahmat dan keselamatan tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada keturunannya, khususnya secara umumnya kepada kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan mengikuti jejak langkah beliau. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kesempatan kali ini yang diamanahkan oleh panitia adalah berkaitan dengan memetik hikmah dari peringatan Isra Mi'raj. Maka pembahasan yang akan kita coba kaji dalam kesempatan ini adalah kita coba apa itu sesungguhnya hikmah dan apa hikmah dari peringatan Isra Mi'raj yang kita laksanakan, yang seluruh umat Islam laksanakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan hikmah. Kita sering menemukan di masyarakat ilmu hikmah. Jadi kalau dengar ilmu hikmah biasa kebatinan. Ya. Tapi apakah hikmah itu sesungguhnya? Maka di dalam Al-Quran kata hikmah ini terdapat diucapkan selama 20 kali. Ya, ada di dalam 19 surat dan 19 ayat dan 12 surat. Ini berkaitan dengan hikmah. Maka secara umum hikmah itu adalah pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu yang nantinya kata hakama itu artinya sebagai pencegah. Pencegah apa? Pencegah dari perbuatan-perbuatan yang melenceng dari kehendak Allah, pencegah dari perbuatan-perbuatan kezaliman. Maka ketika orang mengambil hikmah terhadap sesuatu, maka dia mendalami apa hakikat sesuatu itu, kemudian mengambil akibat dari sesuatu itu. Nah, pada malam hari ini kita mengambil hikmah daripada peringatan Isra Mi'raj. Maka kemudian apa sih sesungguhnya hikmah daripada Isra Mi'raj itu? Maka untuk menjawabnya kita cukupkan, kita batasi dari pada satu ayat saja, yakni di dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 1. Jadi kalau ngaji nggak usah panjang-panjang dulu. Kalau panjang-panjang agak jelas bingung kita. Jadi kita cukup ngaji satu ayat saja pada malam kesempatan kali ini. Ya, Allah menjelaskan sebagai penegas hikmah, yu'til hikmata may yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalimatnya begitu. Allah memberikan hikmah kepada yang Allah kehendaki.
Dan barang siapa diberikan hikmah oleh Allah, maka diberikan dialah kebaikan yang banyak berlimpah. Makanya kita minta hikmah kepada Allah. Minta hikmah karena Allah sang pemberi hikmah. Nah, berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj, maka kita coba kaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata yang pertama subhana, maha suci Allah. Di dalam ayat Al-Quran Fawatih Aswar, pembukaan surat dalam Al-Quran ada 7 surat yang menggunakan tasbih Subhanallah atau Subhana dan varian-variannya. Ada 7 surat. Yang pertama Al-Isra, Subhanalladzi asra, kemudian Al-Hadid, ya, kemudian masuk di dalam surat Al-Hasyr, kemudian As-Saff, kemudian Al-Jumu'ah, At-Taghabun, dan Al-A'la. Nah, itu menggunakan kata tasbih. Maka ketika sabbaha atau yusabbihu atau kalimat subhanalladzi, maka makna yang ditujukan adalah kata subhan, artinya maha suci Allah dari berbagai macam keburukan. Allah mengatakan memulai dengan kalimat subhana tasbih, maka berarti di situ tidak ada keburukan yang terjadi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah. Subhanallah, maha suci Allah. Maka ketika menjelaskan subhanallah, maka muncul keyakinan dalam diri kita bahwa apa yang terjadi itu adalah hak. Apa kaitannya? Bahkan kebanyakan orang zaman sekarang, bahkan zaman dulu udah mulai perdebatan. Ini Isra Mi'raj ini Rasulullah ini rohnya apa ruh sama jasadnya? Karena kalau jasad nggak mungkin bisa menembus langit ke-7. Kalau begitu pemikiran dulu muncul perdebatan. Masih banyak bahkan sekarang yang nggak meyakini bahwa Rasulullah melakukan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Tetapi kemudian muncul sebagai pembuktian zaman sekarang. Apa pembuktiannya? Coba sekarang perjalanan yang kita lakukan ini kan dipangkas waktunya. Sekarang perjalanan dari Indonesia ke Mekah aja sudah terpangkas waktunya. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau ditempuh sekarang 1.500 km, dilakukan dengan jalan kaki membutuhkan waktu 40 hari 40 malam. Yang kalau ditempuh dengan kendaraan semakin dipangkas, kurang lebih 16 jam. Kalau ada pesawat lebih cepat lagi. Nah, kemarin Pak Jokowi ngetes kereta cepat tuh. Ngetesnya nih gelas ditaruh jalan, ini gelas nggak goyang. Nah, gelas itu airnya nggak goyang sih, dengan kecepatan sekian kilometer. Artinya apa? Baginda Rasulullah SAW menembus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan yang dilakukan oleh Buraq atau kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah muncul keyakinan kita bahwa subhanallah, maha suci Allah, bahwa Allah memperjalankan Rasulullah dengan ruh dan jasadnya, bukan hanya ruhannya. Nah, itu harus diyakini oleh kita. Jadi kalau dulu kan orang masih ribut di situ, bahkan menjadi sebuah polemik, wah sampai perang tulisan. Tapi kita yakini karena disitulah kalimat subhanallah, subhanalladzi asra, yang memperjalankan Rasulullah pada suatu malam. Yang malamnya itu hitungannya bukan full malam, hanya bisa dikatakan 1/3 malam. Minal masjidil haram subhanalladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Kalimatnya abdin. Maka kalau abdun berarti dia adalah seorang yang rendah, yang mengabdikan hidupnya kepada seseorang.
Maka abdun di situ dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata abdun. Maka kalau dipergunakan abdun, artinya totalitaslah dia mengabdi kepada yang disembah atau diibadahi. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, maka harus totalitas dalam hidup kita ini mengabdi kepada Allah. Jangan setengah-setengah. Di masjid Abdullah, di pekerjaan Abdul pimpinan, di partai Abdul pimpinan. Nggak boleh begitu. Mau di partai, mau di perusahaan, mau di pekerjaan, kita Abdullah. Kenapa? Karena ketika kita memeluk agama Islam, maka pada saat itulah totalitaslah kita diatur oleh Islam. Nggak boleh setengah-setengah dalam beragama. Ya, lagi di masjid, di majelis taklim, Islam, akhlak Islam, bermasyarakat, lupa dengan Islam. Mendengar syariat Islam, gemetar takut. Karena kebanyakan orang masih fobia dengan hukum Islam. Orang ditegakkan syariat Islam aja, Indonesia mau ditegakkan syariat Islam, jangan, takut dipotong, takut dirajam. Padahal kalau kita lihat dari hukum-hukum yang ditegakkan dalam kaidah hukum Islam, pidana maupun perdata, hukuman-hukuman yang qisas itu dilakukan manakala tidak ada jalan keluar. Dan efek jeraknya, ingat, coba kalau seandainya maaf, orang dikisos di depan umum dilakukan itu, maaf, umpamanya orang berzina, baik muhsan maupun ghairu muhsan, kemudian ditetapkanlah hududnya yang dilakukan di muka umum, bukan disembunyi-sembunyi. Kalau kita kan hukuman disembunyi-sembunyi, nggak ada efek jerak bagi masyarakat. Lakukan di muka umum, kumpulkan masyarakat, tegakkan hudud, dirajam, dicambuk, maka itu akan berdampak efek jerak. Itu pun adalah langkah final terakhir, setelahnya ada negosiasi. Sebab dalam Islam, orang membunuh kalau keluarganya mengikhlaskan nggak perlu diproses, hanya cukup mengkafaratkan saja, memerdekakan budak atau membayar diatnya. Tapi kalau sekarang jangankan membunuh, nulis aja di sosial media, masuk laporan ke kepolisian. Coba hati-hati di jari-jari kita di handphone. Coba maaf, misalnya kita menghina salah satu paslon aja, coba terus share kemana-mana, besok-besok itu polisi datang ke rumah kalau ada pengakuan. Kan begitu. Jadi itu masalahnya yang harus dipahami. Maka kita kembali, hikmah yang diambil, yang pertama, kita ini adalah hamba Allah. Rasulullah adalah hamba Allah, kita adalah hamba Allah. Maka dalam hidup dan kehidupan ini, totalitaslah kita sebagai hamba Allah. Pak Sugeng sebagai sekarang calon legislatif untuk kota ya Pak ya. Nah, hamba Allah. Partai itu kan hanya kendaraan. Jadi kalau saya mau pergi ke Garut, saya naik mobil. Itu mobil saya parkir di garasi, tapi nggak dibawa ke kamar. Ya, pernah nggak ada orang dibawa ke kamar ke mobil? Tahunya di parkiran ya kan? Udah di parkiran tinggalin. Ya. Nah Pak Sugeng juga begitu. Partai itu adalah kendaraan. Kalau sudah tercapai ya udah, jangan kemudian kalau sudah jadi anggota dewan, jangan lagi sibuk dengan partai. Sibuklah dengan pemilih-pemilihnya. Itu. Kalau sekarang kan Masya Allah, sudah jadi pejabat publik masih ributin dengan partainya sendiri. Lucu jadinya. Ini mobil sama aja dibawa ke kamarnya, diketepin di kamar. Kan itu yang terjadi. Oleh karenanya kita kembali ingat, kita adalah hamba Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita tetap hamba Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kalimat.
Itu dijadikan pegangan, pedoman untuk kita. Wong tiap sholat aja kita baca, ya, jangan makan sholat jangan buru-buru, baca dulu, ya, doa seperti itu agar kita menambah keyakinan kita. Jadi hikmah yang berikutnya, pertama, selain tadi kita meyakini bahwa segala hal adalah kehendak Allah, kita menyadari bahwa kita ini hamba Allah. Jadilah hamba Allah. Jangan jadi hamba syaitan, jangan jadi hamba jabatan, jangan jadi hamba partai. Jadi hamba Allah. Enak kok jadi hamba Allah, ya. Jual beli yang paling gak pernah rugi itu dalam taburan, jual beli dengan Allah. Jual beli dengan partai mana? Nomor berapa Pak? Di situ nomor 7. Ya paling gak keluarlah 150 juta. Ya kan? Coba keluar segitu. Kalau sama Allah nggak perlu keluar gitu. Yang ada kita diberi. Kan begitu. Jadi yang namanya bisnis dengan manusia itu banyak dikecewakan. Ya, udah nggak? Kemarin kita ngomelin-ngomelin, kecewa juga. Mudah-mudahan nih tahun 2024 yang dipilih adalah orang yang tadi disebutkan Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kita sudah paham wasiatnya, ya. Insya Allah kalau tahiyat kita bisa menunjuk angka 1. Ya silakan pilih angka 1. Karena nggak sah kalau milih angka 2, milih 2 dan 3. Milih itu 1. Coba saja nanti kalau nyoblos. Kalau milih 2 dan 3 itu nggak sah. Nggak sah, kan harus 1 aja milihnya. Ya Pak, ya Bu. Ibu milih 2 apa 3? Nggak sah Bu, harus 1 milihnya. Pilih di antara 1, 2 dan 3 gitu maksudnya. Ya Bu. Kita kembali. Jadi hikmah yang pertama, yang kedua adalah jadikan kita adalah hamba Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Yang kedua adalah perjalanan. Perjalanan yang indah dari Isra. Perjalanan 1500 km ditempuh dalam 1 malam, simbolnya 1 malam pada 1/3. Dan ingat, perjalanan itu tidak mudah. Banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Ketika Isra, Rasulullah menemukan berbagai macam hal dan mengalami berbagai macam hal. Rasulullah dalam perjalanan sebelum sampai ke Masjidil Aqsa dibelah dulu, dibedah dulu, dari mulai tenggorokan sampai ke perut. Kemudian dimasukkan iman dan hikmah di dalamnya, sehingga wajar Rasulullah orangnya sabar, akhlaknya cakep, imannya kuat. Wong dibedah oleh malaikat Jibril, dibersihkan dengan air Zam-Zam, dimasukkan kekuatan iman dan hikmah di dalamnya. Nah ini pembelajaran untuk kita begitu Pak. Kalau kita mau kemana-mana, bersihkan hatinya dulu. Kita mau ke majelis taklim, bersihkan dulu hatinya. Bersihkan dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam, air yang luar biasa, air yang mengandung unsur-unsur luar biasa. Artinya kita bukan beli air Zam-Zam ke tanah abang, bukan. Tapi ketika kita akan melakukan sebuah perkara, perbuatan apapun itu, bersihkan niatnya. Bersihkan niatnya, ikhlaskan karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahuddin hunafa. Artinya kita diperintahkan Allah untuk beribadah kepadanya dengan mensucikan ketaatan kita kepada dalam agama, menjalankan agama yang lurus. Begitu kita lakukan. Nah, Rasulullah dibedah, kemudian Rasulullah melaksanakan berbagai macam kejadian sampai dimi'rajkan. Ya, dimi'rajkan, ada peristiwa, ada hadis banyak menceritakan tentang bagaimana apa yang terjadi. Tapi kita tidak perlu mempeributkan tentang hadis-hadis itu karena bukan kajian hadis sekarang. Tapi itu pun tidak begitu penting bagi kita karena banyak cerita-cerita yang mengandung di dalamnya khurafat, yang mengandung Israiliyat. Maka yang terpenting adalah bagaimana Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian membawa bekal oleh-oleh kepada kita, yakni sholat 5 waktu. Maka hikmah untuk kita adalah dengan memperingati Isra Mi'raj. Ingat, sholat 5 waktu khususnya itu adalah sholat dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jadikan sholat itu bukan kewajiban Pak.
Sholat itu bukan kewajiban lagi, tetapi kebutuhan. Ya, kalau kita lagi resah, lagi gelisah, maka sholat. Sholat ini kan walaupun 5 waktu yang wajib, tapi kalau dihitung kan 50 waktu juga. Coba ditata sholat-sholat sunnah, ya kan? Dari mulai sholat-sholat di sukri wudu, tahiyatul masjid, ba'diyah, qobliyah, sholat hajat, sholat sunat dan sebagainya, sholat mutlak 50 waktu kita jalani. Cuman yang wajibnya saja yang 5 waktu. Nah, jadikan sholat ini adalah kebutuhan. Kalau yang namanya kebutuhan itu bagaikan perut kita. Kalau perut kita lapar, itu biasanya ada kode di perut, ya kan, lambung sakit. Itu kan ada kode. Nah, kalau kita nggak sholat ada kode, Pak. Ini kadang-kadang nggak sholat malah seneng. Di sholat tahajud, aduh, berat banget langkah kita. Pas sugeng nih, banyakin Pak Haji sholat tahajud. Ya, minta doa kepada Allah, minta pertolongan dengan sholatnya. Karena ini sangat penting bagi orang-orang yang memiliki hajat, semakin dekat dengan Allah. Ia muqallibal qulub, walaupun kondisi situasi, maaf, finansialnya kuat, si pulang, kalau Allah berkehendak nggak ada apa-apanya. Ya, ketika Allah berkehendak, maka semua akan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir hikmahnya adalah innahu was-sami'ul basir, bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Kita bisa lihat Rasulullah SAW sebelum beliau di Isra dan Mi'rajkan itu dalam kondisi terpuruk, Pak. Beliau ditinggalkan oleh tamengnya yang sangat membela beliau, adalah pamannya dan juga istrinya. Abu Thalib meninggal, kemudian Siti Khadijah meninggal, yang ada hanyalah sahabat. Pak, kalau sudah tidak punya istri beda, Pak. Bu, kalau nggak punya suami beda, Bu. Kalaupun anak ada, tapi kalau nggak ada suaminya beda. Ya, di sini ada yang muda-muda, Pak. Dan ada pasangannya, beda kan, Pak? Beda. Istri, suami, pasangan itu beda. Bayangkan saja, Rasulullah itu usianya masih belum tua-tua amat. Karena beliau diangkat Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Nah, ditambah 40 tambah 9, 49 tahun. 48-49 tahun ditinggal oleh istri. Ya kan? Yang kurang lebih ditambah 13-12 sekitar 50 tahun. Namanya laki-laki, Pak, 50 tahun masih gada. Saya 49 ya. Masih muda sih diukur dengan bapak-bapak. Ya, tapi agak tua dikit. Ya seperti saya, Rasulullah masih gagah begini kan masih doyan banget tuh. Ya Pak, doyan makan maksudnya. Ya kan? Masih doyan-doyan ya. Dan saat itu ditinggal oleh istri beliau, ditinggal oleh pamannya, pergi berdakwah ke Taif, ditolak dakwahnya, yang mendapatkan malah cacian dan makian, di tengah-tengah intimidasi dari orang-orang kafir. Nah ini alhamdulillah ada berkah. Alhamdulillah. Di tengah-tengah intimidasi orang-orang kafir Quraisy, beliau kemudian diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu was-sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat terhadap baginda Nabi Muhammad SAW yang kondisinya terpuruk. Maka sebagai salah satu yang untuk menggembirakan hati beliau, beliau dipertemukan dengan seseorang yang lebih daripada istri, lebih dari paman. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Kira-kira Bapak cinta sama istri, cinta sama anak, atau cinta sama Allah? Kalau ditanya, lebih cinta mana? Lebih mana, Pak? Cinta sama istri, cinta sama anak, atau cinta sama Allah? Mana, Pak? Kalau cinta sama Allah, kalau sekarang dipanggil malaikat, kira-kira mana, Pak? Semuanya cintain. Iya, semua cinta. Cuma ada prioritas, Pak. Bahwa Allah dan Rasulullah itu lebih kita cintai dari apapun. Nah itulah yang terjadi pada Rasulullah.
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka rasa dukanya hilang, muncul kebahagiaan dan optimis luar biasa. Ibu bapak hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hikmahnya adalah yuk kita sama-sama, apapun yang terjadi pada kita, apapun musibah, ujian, cobaan hidup kita yang diberikan Allah kepada kita, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. La tayasu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Bisa jadi sesuatu yang menyakitkan untuk kita, itu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi yang menyenangkan untuk kita, menurut kita, bukan yang terbaik untuk kita. Kegagalan jangan pernah dijadikan berputus asa. Ya, Pak Haji, insya Allah harus optimis. Dan kita semua harus optimis. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ma'ana ay Abdullah, hamba-hamba yang senantiasa istiqamah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi segala yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, hikmah dari peringatan Isra Mi'raj ini yang pertama, yuk kita sama-sama semakin kita perbanyak amal-amalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiasi hidup kita dengan zikrullah. Jangan pernah putus kita bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatlah iman kita. Hikmah yang kedua, yuk kita sama-sama menanam kebaikan sekecil apapun, jangan pernah terlewatkan amal soleh kita. Dalam hal apapun, sekecil apapun jangan lewatkan kita untuk tidak beramal soleh. Kenapa? Karena amal soleh itulah yang merupakan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, optimislah dalam hidup kita ini. Insya Allah kita semua akan menjadi ahli-ahli surga. Insya Allah kita akan husnul khatimah. Dan yang kita akan bersama, mudah-mudahan bangsa yang kita cintai ini yang akan menentukan pemimpin nanti 14 Februari, Allah gerakkan hati-hati 90% warga Muslim Indonesia untuk memilih pemimpin yang sidik, amanah, tabligh dan patona. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin aja dulu. Amin aja dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.